Hey, selamat datang kembali di channel Klana Kuno TV teman-teman. Dan sekarang kita bakalan masuk ke segmen membacot tentunya, dengan narasumber yang sedikit berbeda dari genre ya. Biasanya kan kita tuh bikin podcast histori anak geng motor tuh kan cowok lah ya kebanyakannya gitu. Namun di hari ini, di malam ini kita kedatangan narasumber cewek. Dia tuh salah satu mantan anggotanya Briges Indonesia. Tapi dia tuh lebih aktif di daerah Jawa Barat. Dia nggak mau menyebutkan tempat distrik dia aktif Briges karena menurut dia itu ranah privasi mungkin ya. Jadi dia ke sini datang dengan tujuan pengen sharing, tapi dengan si identitasnya tuh disamarkan teman-teman. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk centang tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya karena kita bakalan bikin video keren ke depannya. Oke? Enjoy. Oke, teman-teman, sekarang kita udah menghadirkan narasumber yang tadi gua maksud di awal. Jadi dia tuh sekali lagi gua tegesin, dia tuh seorang wanita dengan histori yang sangat mungkin cukup sadis ya kalau menurut gua gitu. Kiprahnya di geng motor tuh kan. Dan sekarang kita udah kedatangan Jia. Jia. Alhamdulillah. Ini sebelum kita ke videonya kita kita cairin dulu suasananya ya. Ice breaking dulu ya. Sekarang usia berapa tahun dia? Udah menginjak usia 30 tahun. Kita sekarang masuk di segmennya membacotkan ya. Beberapa narasumber kita tuh menceritakan tentang masa lalu yang sangat kelam lah ya selama aktif di geng motor. Kalau untuk Jia sendiri mengikuti organisasi geng motor Briges itu dari tahun berapa sih? Pokoknya dari SMP. Apakah diajak atau karena kemauan Jia sendiri gitu? Awalnya tuh ya ikut-ikutan aja sama kakak kelas. Awalnya suka dipalak gitu ya. Ya asup Briges semua sambil dipalak-palak gitu minta uang. Awalnya dari situ terus mulai penasaran dunia gangster tuh kayak apa sampai akhirnya bener ikutan kayak gitu. Jadi berawal dari ya mungkin circle Kajia yang mungkin dulu tuh ya anak gangster gitu semua gitu kan, mau nggak mau jadi ya ke bawah gitu. Kajia tuh mungkin sekarang udah berhenti ya. Tahun berapa berhentinya? Udah lama banget pokoknya semenjak udah menikah, udah punya keluarga, vakum total pokoknya. Oh jadi teman-teman Do itu udah off ya. Meskipun di sini sekarang dia pakai atributnya Briges, bukan berarti dia masih berkecimpung di geng motor itu kan. Dia cuma menghargai benderanya dulu kan ya, benar nggak? Selama Kajia aktif tuh mengikuti Briges tuh apa sih maksudnya kegiatan atau visi misi seorang BLC gitu kan beda dari cowok kan? Intinya tujuannya udah ribut-ribut aja kayak gitu. Goblok, jauh main ribut wes ya. Jadi teman-teman ini cukup sadis ya kalau menurut gua nih ya. Dia tuh tampangnya tuh kayak yang polos gitu teman-teman. Kalau dilihat cuman ya sayangnya dia nggak mau dipublish ya mukanya ya. Kita kupas ya Kak Jaya nggak apa-apa kan? Sesuai pengalaman yang Kak Jaya alamin ya. Pas pertama masuk Briges ada ospek ya kan? Kalau di cowok tuh ada ospek ya. Dengan cara berantem terus balap motor lah nggak pakai rem. Nah kalau di cewek tuh gimana sih ospeknya di Briges sendiri tuh? Sama aja, ada ospeknya juga kayak dipukulin sama ya yang ikutan gitu tapi cewek semua gitu sama kayak gitu. Terus kita turun ke jalan gitu cari ribut aja sama bendera lain gitu tapi masih sampai ketemuan juga. Katanya nih ya sepengetahuan gua kan karena gini teman-teman sebelum Kak Jaya datang ke sini
kan 3 hari yang lalu tuh kita dapat DM dari Instagram lah biasa, katanya undang ini dong Kajia. Yang mau nggak mau kan kita searching lah, riset tentang dia gitu. Ternyata dia tuh cukup terkenal banget di daerahnya ya, di Briges tuh. Bahkan ada satu komentar ya di akun dia tuh, boleh tuh katanya Kajia tuh mantan panglima perangnya ya, kalau nggak salah nih. Ya bisa dibilang gitulah, gak mau sombong, Anjing. gak mau sombong. Gini nih, pertama kali Kajia ikutan perang gitu, pure perang di jalan tuh, masih inget gak kejadiannya di mana, terus gara-gara apa, masih inget gak? Intinya lagi jalan, Di daerah adalah Bandung lah ya pokoknya. Terus bentrok sama bandara lain, terus dikejar-kejar. Malahan itu yang aku rasa kayaknya paling parah gitu ya, sampai masuk rumah sakit karena luka-luka gitu. Terus udah gitu patah kaki aku yang ini pernah patah, nongol keluar tulangnya. tulangnya. Itu yang paling parah. Itu gara-gara sesudah perang apalagi pas perangnya gitu. Pas lagi di Uber, lagi kejar-kejaran gitu di jalan kayak gitu. Jadi teman-teman, ini mungkin salah satu dampak buruknya ya. Jadi Doi itu sempat mengalami patah kaki. Jadi katanya tuh si tulangnya tuh gimana jadi bengkokin ya? Jadi keluar posisinya paha, keluar tulangnya. Nembus. Iya keluar sampai harus dioperasi gitu. Kita tarik ke belakang lagi ya. Sebelum kecelakaan yang Kajia alamin ya, sebagai patah kaki, ada gak momen di mana Kajia ikutan bentrok itu kan bersama Briges, terus yang paling berkesan sampai entah itu bisa Kajia ngebacok orangnya atau ada apalah gitu, yang paling inget di mana satu kejadian? Yang diingat dulu lagi ada di acara-acara kayak gitu, tiba-tiba ada yang nyamperin, terus aku juga gak tahu itu siapa, tiba-tiba mukul dari belakang pakai kayu. Iya, pakai kayu. Terus ngejambak rambut, terus aku diinjakin sama banyak orang. Ada mungkin 8 orang. Aku cuma sendirian. Itu kalau boleh tahu gara-gara apa? Kok bisa langsung di... Ya mungkin gak karena bendera lain gitu kayaknya. Beda bendera. Intinya itu. Nah itu sih teman-teman, maksudnya kita bisa belajar ya bareng-bareng. Dengan mungkin kan KJ itu dulu menjabat sebagai panglima perang ya. Jadi dengan jabatan panglima perang tuh teman-teman nggak mungkin selalu enak lah gitu. Justru kalau menurut kita tuh lebih beban ya, karena banyak dicari sama geng motor lain gitu kan, karena kepalanya lah kalau bisa dibilang gitu. Setelah kejadian di gebugin sama 8 orang tuh, terus tindakan, apakah nyerang balik atau udah aja gimana? Nyerang balik. Weh. Nyerang balik. Ya gak terima lah. Tapi ada korban kan desa? Ada. Yang lukanya siapa? Aku. Pakai? Ya gitulah. Pokoknya ribut. Ih, kurang mamprang kumaya we kialau edan. Boleh sambil ngerokok? Oh, sok aja nyantai. Wah, ini berarti bukan sembarangan wanita nih. Nggak pernah diisi nggak badan supaya kebal, kan kalau betok tuh pastilah resikonya tuh daging kena kan. Pernah nggak? Enggak sama sekali. Oh jadi ya normal gitu. Normal. Kalau orang tua Jia sendiri tahu nggak Jia? Orang tuanya masih ada nggak? Alhamdulillah masih ada. Tapi dulu sempet tahu nggak Kajia ikutan Briges itu, tahu nggak? Tahu. Terus Ya orang tua pasti satu ya marah ya, terus khawatir. Ya ngapain sih ikut yang kayak gitu, rugilah, apalagi perempuan gitu ya. gitu. Ya cuman ya dasar dulunya ya memang berdegong aja gitu, ikut aja. Nakal ya. Iya gitu. Gue tuh masih pengen menarik ke belakang lagi nih. Kita menarik ke belakang lagi. Menurutku tuh belum ada yang berkesan sih. Ceritain ada salah satu momen di mana Kajia tuh bisa dibilang ngebantai orang lah gitu. Di mana gitu dengan sadis banget. Ada nggak? Yang aku ingat di rel kereta api. Lagi pada minum, semua lagi ada di situ. Tiba-tiba ketemu sama yang lain. Akhirnya ribut di situ. Yang lain ya? Iya, ribut di rel itu. Ada cowok. Oh, coba. Ada, jadi nggak selalu sama perempuan aja. Ada sama cowok juga. Ribut. Ya saling kejar di rel itu. Tapi ada korban dari pihak itu atau pihak? Ada kan biasanya kalau cowok suka bawa BR. Iya banyak, ada yang luka.
Ini ngebayangkan lagi kisah garilanya teman-teman. Kalau boleh tahu suami kita maju kita geser lah kita ke ranah family lah, keluarga. Kalau suami Kaja tahu nggak dulu masa lalu Kaja tuh pernah jadi panglima perang BLC? Tahu banget. Justru aku ketemu pertama kali sama suami aku lagi perang. Wah. Malah dia beda bendera. Udah bener? Iya. Anjing bisa gitunya. Iya. Maksudnya lagi bentrok ketemu dia gitu. Terus menjalin hubungan gitu ya. Iya, jadi awalnya sembunyi-sembunyi aja gitu. Gak ada yang tahu kalau aku ternyata ada hubungan sama bendera lain gitu. Pokoknya pertama kali ketemu suami pas lagi bentrok. Kayak gitu. Unik. Ini apa ya? Mungkin bisa dibilang kebetulan gimana ya? Tapi sekarang udah baik-baik aja kan? Suaminya masih aktif gak di geng motor itu? Enggak. Udah enggak ya? Udah enggak. Udah enggak. Udah enggak. Kalau anak punya Satu, aku punya anak satu. Cowok cewek? Cowok. nah itu bakalan jadi bibit kedepannya kalau menurut gua sih ya, karena dari backgroundnya tuh orang tuanya ayahnya gangster, ibunya gangster gitu kan, anaknya pasti ya gangster gitu. Ya tapi mudah-mudahan enggak lah ya, mudah-mudahan. Yang dia bilang dia tuh menikah dengan mantan musuhnya mungkin di zaman dulu ya. Kok bisa gitu ya? Aneh. Udah jalannya kali gimana? Setelah menikah nih, Setelah menikah Iya. banyak yang berubah. Jadi masih suka nongkrong kan? Suka, cuman udah nggak nongkrongnya udah beda, bukan sama yang gangster dulu gitu, bukan. Jadi circle-nya udah beda. Oh beda. Kayak gitu. ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang nonton ya. Maksudnya kita ambil sisi apa ya, gimana ya? Tadi kan dia dibilang di awal cerita ya, dari dampaknya dia ikutan bentrok perang gitu kan, sampai dia mengalami patah kaki gitu kan. Belum juga kan ada luka-luka, mungkin ada luka bacokan nggak di badan? Kalau dibacok enggak, cuman kayak kena luka-luka sedikit aja. Lubang-lubang ya. Nah itu jadi yang nggak baik lah teman-teman, ngerusak badan juga lah gitu. Tapi oke sih buat kalian yang masih suka aktif ya di geng motor ya silakan aja gitu, bodo amat. Cuman ya di sini kita cuma ngasih edukasi lah sedikit gitu kan, agak mungkin yang tadinya over agak dikurangin lah untuk jadi apa berkecimpung di geng motor itu kan. Meskipun sekarang tuh semua geng motor tuh jadi organisasi ya. Iya. Di seluruh Indonesia tuh. Cuman tetap aja lah ada oknum kan ya. Masih ada yang baru-baru keluarnya. Itu sih yang ngehariwangin mah itu yang baru keluar. Mencoreng nama lu. Itu. Padahal yang lain udah nggak aktif, udah jadi organisasi masyarakat aja gitu. Ya benar sih. Pasti ada aja lah gitu oknum kayak gitu. Di geser manapun gitu pasti ada. Mungkin Kaja ada yang mau disampaikan ke teman-teman untuk ya pesan dari Kaja untuk para bocil-bocil yang sekarang. Ini teruntuk cewek-cewek ya, cewek yang mau ikutan geng motor gitu. Ada pesan gak buat mereka? Ada paling sayangin diri sendirilah, ngapain? Sebenarnya ngerugiin diri sendiri kayak gitu. Buat apa berantem di jalan gitu kan, ugal-ugalan di jalan, bikin orang tua khawatir. Udahlah sekarang hidupnya lurus-lurus aja lah gitu. Kita nggak bisa lama-lama membacotin lagi bareng Kaja ya, karena suami juga udah nunggu ya di depannya sama anaknya. Jadi doi harus pulang juga, udah malam juga. Mungkin segitu aja Kaja video kita kali ini. Salam untuk keluarga, untuk suami, sehat selalu buat anaknya, dan semoga Kaja makin lebih baik aja ya. Amin. Oke teman-teman, segitu aja video dari kita, dan sekali lagi buat teman-teman yang mau request narasumber bisa tulis di kolom komentar, atau enggak kalian bisa DM di Instagram kita di klanaklunu.tv. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok kita, TikTok di klanaklunu.team gitu kan. Dan yang jelas jangan lupa juga untuk centang tombol subscribe channel. Oke segitu aja, Kaja makasih. Iya, makasih. Oke mungkin teman-teman akhir kata, see you next time, enjoy.